Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Kita punya kabar baik-baik semuanya. Dan biarlah hari ini kita menikmati persekutuan kita dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, menyiapkan diri masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan menjawab hari ini,
Kisah pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka tiba lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat Kristus yang terkasih. Pagi hari ini Minggu kita akan merasakan ibadah hari ini. Siapkan hati kita biarkan Tuhan hadir di tengah kita. Mari kita mulai dengan pujian biasa.
Haleluya. Kami ingin selalu menikmati anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang besar dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu galau dengan apa yang kami hidupi dan kami jalani dalam kehidupan ini. Karena Engkau tidak pernah ingkar janji, Engkau selalu menepati janji, dan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau, di mana kami memperoleh kasih setia Tuhan, rahmat dan kebaikan Tuhan. Pagi ini kami datang kepada Engkau, menaikkan pujian ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Karena itu pagi ini Tuhan, kami menyiapkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, jemaatkan visi yang ada di gereja ini, ataupun mereka yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Tuhan, mari Engkau berkati. Bapa, mari Engkau berkati ibadah kami. Kami berdoa bersyukur, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama kembali dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya. Hari ini tepat setelah kita bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kemarin 10 hari yang lalu, dan hari ini hari yang ke-50 adalah hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari di mana kuasa Roh Kudus itu diturunkan atau dicurahkan, memenuhi kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan yang menantikan janji Bapa itu di loteng Yerusalem, dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan sejak itu gereja berdiri, anak-anak Tuhan banyak dimenangkan, dan hari ini kita berada menikmati anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melanjutkan untuk tema khotbah seri yang kedua, Aku Tetap Dia. Minggu pertama kita telah lalui dalam ibadah yang lalu tentang Aku Tetap Dia di seri pertama, dan pagi ini kita akan belajar untuk seri yang kedua tentang Aku Tetap Dia. Ya, sebelum kita membaca dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 4 dan pasal 46 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, mari kita akan review sejenak, review ulang untuk khotbah saya di seri pertama tentang Aku Tetap Dia. Di seri khotbah yang pertama, yang terdahulu, saya menyampaikan Aku Tetap Dia adalah komitmen, kesetiaan dalam pengiringan kita kepadanya. Karena memang Aku Tetap Dia itu adalah janji Tuhan sendiri, di mana Dia sungguh-sungguh dapat membuktikan rahmat, kasih, penyertaan kuasa-Nya dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu sebagai implikasi untuk kita meyakini kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita perlu punya komitmen, kesetiaan, pengiringan kita dalam keadaan apapun. Dan orang yang setia, dalam khotbah saya kemarin di khotbah seri yang pertama Aku Tetap Dia, memiliki tanda. Tandanya adalah orang tersebut punya
kemauan, semangat untuk selalu bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan. Dan saya juga menyampaikan ujian dari kesetiaan itu dapat dilihat dari ketika kita berada dalam persoalan, dalam masalah, atau dalam kondisi pergumulan yang tidak mudah. Bahkan ujian kesetiaan itu juga dapat dilihat dari seorang ketika ada dalam zona nyaman. Apakah ketika dalam zona nyaman mereka tetap berimankan, percaya, setia kepada Tuhan dalam pengiringan kepada Kristus. Dan saya memberikan poin tersebut tentang mau belajar untuk tetap setia dalam kondisi dan keadaan apapun. Ya, mari kita akan fokus perhatian kita untuk aku tetap dia di seri yang kedua. Mari kita baca lebih dahulu ayat-ayat pendukung yang akan kita bahas bersama-sama. Yesaya 41 ayat 4, demikian firman Tuhan, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Ya, siapa? Tuhan, Allah, Yahweh, Tuhan Yesus, Allah yang mengerjakannya. Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 41 ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang setia kepada umatnya. Dan dia mengajak kepada kita umat Tuhan, manusia, untuk sekaligus membuktikan keberadaan Allah yang sungguh-sungguh setia dalam jalan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Dan umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Karena kesetiaan Tuhan, kalau kita belajar dari zaman ke zaman, ya dari peta zaman kita mengetahui ketika zaman Bapa mulai dari penciptaan sampai ketika zaman Tuhan Yesus ada, sungguh-sungguh kita melihat bagaimana Allah itu campur tangan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan di zaman anugerah ini Tuhan tetap sama. Dia adalah Allah yang setia, dan dia memberikan kuasa Roh Kudusnya sebagai Parakletos, mendampingi kita, menolong kita, menghibur kita, bahkan menguatkan kita, serta memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan ilahi, supaya kita dapat mengerjakan bersama-sama akan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat, yang lebih besar, di mana Tuhan juga menjanjikan kepada kita umat Tuhan. Nah, berkenaan dengan itu, kalau kita belajar dari kitab Yesaya, maka sesungguhnya kita dapat mengambil satu kesimpulan bersama-sama bahwa di setiap langkah kehidupan kita umat Tuhan, Allah itu selalu bergerak, bertindak, menolong, memampukan, karena memang dia adalah Allah yang setia. Dan komitmen janji kita kepada Tuhan adalah tetap setia. Di seri yang pertama, pagi ini saya akan mengajak ibu bapak untuk membandingkan dari Yesaya 46 ayat 3 dan juga 4. Perhatikan baik-baik. Ayat 3 dari kitab Yesaya pasal 46. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub. Siapa yang dimaksud? Israel, orang percaya, umat Tuhan. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Artinya apa? Sejak kita belum ada, sejak kita belum lahir sebagai manusia, Tuhan itu ternyata memberkati, menyertai, mengadakan perkara-perkara besar. Dan kesetiaan Tuhan itu dinyatakan dalam ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak kita ada dalam kandungan orang tua kita, sampai rambut kita memutih, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan masuk ke surga, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang ajaib. Dialah Allah yang luar biasa, yang betul-betul menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Karena Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4, kalau kita bicara tentang aku tetap Dia, ini adalah bentuk penyataan kesetiaan Allah pada umatnya. Perhatikan baik-baik, bentuk kesetiaan Allah pada umatnya. Dari sejak dalam kandungan, dari keturunan Israel sampai memutih rambut mereka, Allah menyertai mereka, Allah memberkati mereka. Bahkan kalau kita lihat sejarah kehidupan umat Tuhan, dari sejak mereka belum terbentuk sebagai bangsa, ya, ketika Yusuf berada di Mesir dan Mesir terjadi masalah, kemudian bukan Mesir, tapi pada waktu itu adalah daerah-daerah di seputaran Mesir itu mengalami sengsara. Tetapi Tuhan telah bawa Yusuf untuk masuk di Mesir dan menjadi perdana menteri. Di sana Yusuf menyiapkan segala sesuatunya. Sampai terjadi kelamaran, Yakub dipanggil oleh Yusuf dan keluarganya ada di situ sampai Fir'aun memberikan tanah Gosyen. Bahkan mereka dibawa oleh Allah untuk keluar dari Mesir pun. Kita melihat mereka sungguh-sungguh mendapati bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Kalau Allah setia dalam umat Tuhan, dalam perjalanan umat Tuhan, bagaimana dengan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita? Tentunya sebagai umat Tuhan, kita pun berkata bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Karena ada banyak hal, banyak perkara yang memang Allah itu sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dia setia memimpin kita pada kebenaran. Dia setia mengingatkan kita masuk dalam rencana Tuhan. Dia memberikan masa depan. Dia memberikan kehidupan keuangan yang baik, ekonomi yang baik. Kita bisa bersekolah, kita bisa kuliah, ya. Bahkan kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kita bisa makan dan minum, kita bisa punya tempat tinggal, kita bisa punya fasilitas hidup, mobil dan sebagainya. Itu semuanya kalau bukan Tuhan, maka tidak akan pernah akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bukan kesetiaan Tuhan kepada kita umat Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi. Bahkan ketika kita ada masalah sekalipun, nampaknya sulit, dan kita berkata, Tuhan, mengapa Kau izinkan kondisi keadaan yang sulit seperti ini? Dan kita mungkin protes dengan Tuhan. Tetapi satu hal, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus Parakletos itu ada di samping kita. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan, ikut merasakan apa yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini, jika Allah itu adalah Allah yang setia dengan janjinya, Dia tak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita, balasan apakah yang dapat kita persembahkan sebagai ucapan syukur yang memuliakan Tuhan untuk kesetiaannya dalam kehidupan kita? Selain kita memberi hidup kita untuk kita mau belajar memberikan hidup kita dalam pengabdian dalam kehambaan. Ini poinnya. Aku tetap Dia mengajar kepada kita. Minggu yang lalu atau minggu pertama bulan ini kita belajar kesetiaan Allah yang kita perlu aplikasikan
Dalam keadaan apapun kita tetap setia, belajar setia kepada Allah. Dan hari ini kita belajar untuk memberikan pengabdian dalam kehambaan kita. Karena memang hidup Kristen tidak sekedar kita punya KTP Kristen, tapi hidup Kristen itu adalah pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan. Karena kalau bicara tentang pengabdian, hidup kita ini adalah hamba. Hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, Dia juga mengajar tentang tuan dan hamba. Hamba yang baik yang diberikan talenta 5, 2, dan 1. Hamba ini memberikan laporan kepada tuannya, dan itu bentuk pengabdian dalam kehambaan. 5 menjadi 10, 2 jadi 4, 1 tidak mendapatkan apa-apa karena tidak mengerjakan apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan kepadanya. Karena memang kalau kita belajar itu, status kita orang percaya itu ada beberapa hal, ya. Kita disebut sebagai anak-anak Allah karena memang kita adalah anak-anak Allah. Ini status orang percaya. Tapi bukan hanya itu saja, tetapi kita juga disebut sebagai orang yang merdeka, dibebaskan dari dosa dan masuk dalam anugerah kasih karunia, dan kita disebut sebagai orang merdeka. Tapi status orang percaya juga disebut sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita, dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Ketika nanti Dia akan datang kedua kali, kalimat dalam kebenaran Alkitab mengatakan Dia akan menjemput mempelainya. Siapa? Gerejanya, anak-anak Tuhan, orang percaya. Karena kita semua adalah mempelai Kristus. Dan yang keempat, selain itu status kita adalah warga kerajaan Allah. Hari ini kita memiliki warga kenegaraan ganda, warga negara yang ada di dunia ini, dan kita adalah warga kerajaan surga. Tapi ada status yang lain yang pagi ini kita akan belajar untuk menjadi hamba yang memberikan pengabdiannya secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba Allah. Hamba. Apa itu hamba? Hamba itu daulos. Daulos itu memiliki pengertian budak. Daulos juga memiliki pengertian bahasa Semarang itu kacung, ya, pembantu. Ya, pembantu. Dan ini tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Diri kita ini adalah budak, kacung, pembantu. Ya, daulos itu bicara tentang itu. Dan bahasa terjemahannya memang tidak enak. Tapi itu posisi kita yang harus kita kerjakan sebagai bentuk pengabdian kita dalam kehambaan kepada Tuhan yang memang memberikan kesetiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia setia. Balasannya buat kesetiaan Tuhan adalah pengabdian diri kita, memberikan hidup kita dalam kehambaan. Dan tidak ada pilihan yang lain selain memberikan semuanya, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Minta nada D. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi
memahami bahwa hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain hidup kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kapan? Selamanya. Oh, selamanya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya buat kehidupan kita, mengapa dan untuk apa status hamba ini? Ada dua tujuan yang indah saat kita belajar memberikan pengabdian kita dalam kehambaan. Karena memang ini kehendak Allah bagi kita. Ada tujuan yang indah. Dua tujuan itu, yang pertama adalah supaya agar karakter kita terbentuk menjadi indah. Pemahaman banyak orang kekristenan itu adalah hidup yang mudah. Sebetulnya tidak. Karena ketika kita menjadi Kristen, dari lahir baru sampai kita menutup mata kita, ada proses pembentukan untuk karakter kita. Dulu kita penipu, sekarang jujur. Dulu kita kacau, berantakan hidup kita, tapi sekarang menjadi orang yang berkenan. Dulu kita tidak bisa melayani, sekarang kita bisa melayani. Jadi ada nilai paradoks yang memang perlu kita buat, dan itu adalah proses. Dikatakan dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak atau emas. Dengan kata lain, karakter itu penting di hadapan Tuhan. Supaya ada karakter yang indah yang terbentuk. Pertanyaannya, apakah itu karakter? Karakter dalam kamus besar bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan. Sifat, tabiat, perangai, personalitas, dan budi pekerti. Ya. Dalam kamus bahasa Inggris, karakter itu diterjemahkan sedikit berbeda. Ya, diterjemahkannya adalah quality of person. Perlu ada dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Sifat, tabiat, perangai, personalitas kita, budi pekerti itu perlu dibentuk saat kita mengiring Tuhan. Karena karakter yang buruk itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita belajar. Nah, kita sebagai orang tua nggak pernah ngajarin anak-anak kita punya karakter buruk. Karena itu adalah pengaruh hukum dosa. Tabiat itu. Tidak ada satu orang tua pun yang mengajar anaknya untuk berbuat buruk. Tapi mengapa muncul? Tapi untuk perbuatan baik itu perlu diajar. Untuk punya kualitas kualitas kehidupan yang baik, karakter yang baik, itu perlu diajar dan perlu dibentuk.
kebiasaan bangun pagi, kebiasaan punya semangat kerja, belajar dan sebagainya itu perlu diajar. Termasuk budi pekerti, sopan santun, itu perlu diajar. Tapi kalau hal-hal yang buruk, tidak usah belajar, dari sononya itu kita sudah punya. Ini yang menarik. Karena itu karakter hamba itu penting dalam kehidupan kita. Karakter yang baik itu perlu dibentuk dan dibangun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembentukannya itu dimulai dari apa? Situasi, kondisi, keadaan yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita dibawa untuk kepada satu sifat merendahkan hati sebagai seorang hamba. Karena memang rendah hati itu adalah ibu dari semua karakter yang baik. Kalau ibu berarti ada sebagai bentuk embrio untuk karakter itu jadi indah di dalamnya. Tetapi kesombongan ibu juga dari karakter yang buruk. Dosa pertama kali yang mengakibatkan malaikat Allah itu dibuang ke bumi oleh Tuhan, oleh karena dosa kesombongan. Dan akibatnya ketika mereka dibuang ke bumi, ada embrio kesombongan itu yang kemudian jadi kuasa kegelapan, dan ada banyak sekali berbagai jenis dosa yang terjadi. Yesus pernah mengajar kepada kita tentang sifat Dia yang rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29 dan Filipi pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar dari siapa? Dari Yesus. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kosong dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan dia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bentuk pembelajaran kehambaan, karena memang rendah hati itu penting. Karakter yang indah yang akan muncul dari pengabdian kita sebagai seorang hamba. Karena ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, supaya ada karakter yang indah yang muncul dari kehidupan kita. Kalau karakter indah itu muncul dari kehidupan kita, maka akan mudah banget untuk kita bawa orang kepada Kristus dibandingkan karakter yang buruk. Tidak mungkin bisa untuk kita bawa orang kepada Kristus, karena penilaian khotbah terbuka itu bukan menyampaikan seperti ini berkata-kata, tapi khotbah terbuka itu adalah hidup kita, karakter kita yang telah diubahkan. Dan kekristenan perlu terus dibangun di dalam itu. Tujuan yang kedua, supaya kita dapat mengabdi kepada Tuhan secara total. Kalau mengabdi kepada Tuhan secara total berarti tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh ada berhala, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Kita sebagai hamba Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang memang menyandang gelar sebagai hamba, yang kita adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita dapat mengabdi secara total kepada
Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 ciri tentang pengabdian dalam kehambaan. Yang pertama, ciri yang pertama, seorang yang mengabdi secara total itu ditandai dengan hidupnya tidak selalu berorientasi pada berkat atau keuntungan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, tidak selalu tujuannya motivasi tentang berkat. Orientasinya tidak berkat dan keuntungan. Ketika kita mengirim Tuhan, orientasinya menyenangkan Tuhan dan bukan keuntungan yang kita ingin dapatkan. Karena seringkali ada banyak orang-orang di luar sana, ya, di luar sana itu kita bisa memahami karena memang bergelut dengan dunia dan orientasinya selalu kepada keuntungan. Apa yang aku dapatkan? Keuntungan apa? Ketika aku menjadi Kristen, ketika aku melayani, ketika aku jadi pacarmu dan sebagainya. Tapi kalau kita mengabdi kepada Kristus dalam kehambaan, kita tidak akan melihat itu sebagai tujuan kita, orientasi kita. Ciri yang kedua, tidak mencari popularitas atau pujian. Karena pujian itu milik Tuhan, kemuliaan itu milik Tuhan. Kalau ada dari kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ingin popularitasnya muncul, kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, bagian Tuhan itu kita menjadi milik kita bawa. Hati-hati. Seringkali ada banyak orang yang tersesat oleh karena apa? Melihat, mengkultuskan. Orang ini begitu sangat populer, ada banyak followernya, padahal ujung-ujungnya kepada sebuah penyesatan. Karena apa? Yang dicari dalam pengabdiannya popularitas. Tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak boleh demikian. Dalam pengabdian kehambaan kita nggak boleh semata-mata mencari popularitas, pujian. Dipuji atau tidak, baik atau tidak, bukan yang manusia yang memuji, tapi Tuhan, Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah pemilik kehidupan kita dan bukan penilaian manusia. Karena itu kalau ada komentar-komentar, penilaian-penilaian buruk atau tidak, terus anggaplah itu sebagai hal yang biasa. Biarlah anjing menggonggong. Siapa yang berlalu? Kafilah tetap berlalu, Sartika tetap berlalu, Yeri tetap berlalu. Tidak ada, RBC tetap jaya berlalu oleh karena kemauan Tuhan dan kehendak Allah. Kalau pun diperhadapkan kepada kondisi komentar-komentar yang seringkali gak memuji, malah menjatuhkan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang ketiga pengabdian dalam kehambaan, tidak berorientasi pada posisi dan jabatan. Jabatan, posisi itu hanya sementara, karena itu bukan tujuan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik dan orientasi semua dari apa yang kita kerjakan dalam pengabdian kita adalah melayani. Tuhan disenangkan, bukan pendetamu yang disenangkan, bukan pengurus yang disenangkan, bukan majelis yang disenangkan, bukan sinodemu yang disenangkan, tetapi Tuhan yang disenangkan ketika kita melayani. Contoh yang baik, ada 2 contoh. Yang pertama, kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 26 sampai dengan 27 itu contoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang melayani dalam kehambaan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan
pemimpin sebagai pelayan. Saya ulangi, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi pelayan Tuhan, kepemimpinan Kristen itu kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan dalam kehambaan. Tidak perlu menyanjung. Ini contoh yang Tuhan ajarkan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kristus memberi contoh. Di tengah dunia, dia pemilik semuanya. Tapi dia datang untuk melayani manusia, supaya manusia itu diselamatkan, supaya manusia itu mengerti, memahami. Dan kehadiran Kristus sebagai pelayan, dia menjadi contoh. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayanmu. Karena itu, ketika kita dapat mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, Tuhan akan disenangkan. Contoh yang kedua adalah Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10 mengajar kepada kita. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku, kata Paulus, adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Jika tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pelayanan Paulus itu luar biasa. Dari sejak pertemuannya di Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, sampai dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Pelayanannya itu luar biasa. Karena apa? Dia tahu panggilannya sebagai hamba. Dan kalau bicara tentang itu, Paulus juga disebut sebagai rasul. Dengan kuasa yang memperlengkapi dia, Roh Kudus, kuasa Pentakosta itu, yang membuat dia bisa melayani. Dan itu dituliskan oleh karena kasih karunia Allah. Dia bisa melayani lebih keras, dia bisa bekerja lebih keras, dan dia bekerja untuk menghidupi dirinya supaya dia dapat melayani dengan baik. Dia dapat melayani dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena dia tahu hidup panggilannya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Pentakosta menjadikan hidup kita lebih berarti. Kuasa Pentakosta mengubah segalanya. Tadinya kita penakut, harusnya kita menjadi pemberani, karena kita tahu Tuhan kita yang ada menyertai kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulannya, aku tetap dia mengajar kepada kita supaya kita belajar untuk setia dalam keadaan apapun. Aku tetap dia belajar mengajar kepada kita supaya kita punya komitmen pengabdian dalam kehambaan. Setia dalam keadaan apapun, belajar dalam komitmen dalam pengabdian kita dalam kehambaan kepada Kristus. Karena hidup kita ini adalah terang, hidup kita ini adalah saksi, hidup kita ini adalah bentuk surat terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Dan tujuan dari kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta itu diberikan dalam kehidupan kita adalah supaya kita berfungsi di dalam tubuh Kristus, dalam pengabdian kita sebagai hamba Kristus.
Saya mengingatkan kepada kita, biarlah di hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali, ada semangat yang baru yang terus menggelora di hati kita untuk kita melayani Tuhan. Kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan yang memang ada dalam tubuh Kristus dengan kemampuan, bakat, talenta yang Tuhan percayakan. Diawali dari kehidupan yang dapat menjadi contoh teladan saksi Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Bapa di surga, ambil alih seluruh kehidupan kami, supaya kami dapat mengabdikan diri kami dalam kehambaan, sebagaimana Engkau memanggil kami sebagai hamba, seorang yang memiliki karakter yang terpuji, yang rendah hati, supaya kuasa Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi berkat, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang bengkok, menjadi terang Tuhan di
di tengah-tengah dunia yang diwarnai dengan banyak sekali kegelapan. Bapak, biarlah kuasa Pentakosta itu memperkenan kami, memenuhi hidup kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melangkah, terus melangkah di jalan hidup kehidupan kami Tuhan. Bapa, berkati seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi di rumah mereka masing-masing saat mereka beribadah. Biarlah dari tempat ini hamba berdoa, kuasai hidup mereka, dan mereka boleh mengalami kuasa Pentakosta itu memenuhi hidup mereka, sehingga mereka diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berfungsi melayani, menjadi anak-anak Tuhan yang berfungsi dalam rumah tangga, di pekerjaan mereka semakin efektif, di tempat belajar, sekolah dan kuliah akan memiliki prestasi karena kuasa Tuhan itu memperlengkapi mereka. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami. Biarlah kami semua belajar akan komitmen untuk mengabdikan diri kami, karena kami adalah hamba, Engkau adalah Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Bapa, bekerjalah di hidup kami, bekerjalah terus di hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi keadaan kami memasuki new normal yang akan kami lewati bersama-sama. Biarlah kami betul-betul tetap ada dalam perlindungan dan memperhatikan protokol dengan baik. Kami doakan untuk anak-anak kami yang akan kembali sekolah, anak-anak kami yang akan kembali ke bangku kuliah, kami yang akan bekerja. Tuhan, proteksi kami dengan perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Dijauhkan dari segala bentuk penyakit dan mara bahaya. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami semua. Berkati negeri ini, bangsa kami, supaya ekonomi terus dapat dibangun menuju kepada berkat yang dapat mensejahterakan rakyat dan negeri ini. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Engkau yang ada di rumah, tengadahkan tanganmu ke atas dan pandanglah Kristus Bapa, sumber berkat itu. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua, menyertai kita semua. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan, dan akan mengalami kondisi keadaan yang baik, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah mengalami kondisi keadaan kering, tapi akan terus menghasilkan buah-buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, sekolahmu diberkati oleh Tuhan, dan semua yang engkau kerjakan dibuat berhasil, karena berkat Allah itu akan terus mengalir dalam hidup kita semua, dari pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.